Baik, selamat malam semuanya, Daeng. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Baik, izinkan saya memulai membuka diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya tadi oleh Kakak Wasek ya, kalau saya tidak salah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ketua HPSS Jabodetabek ada Bapak Rio Feriesa, SHMH, beserta pengurus HPSS yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik. Semoga lancar dan sukses pelantikannya. Dan juga yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, sang entrepreneur sejati kita, sang wirausaha ulung kita ada Bapak Andi Muhammad Said Halik, SEMM, dan juga ada Bapak Ahmad Nur, JSSPD. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Ardianti. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk sharing dan diskusi pada malam hari ini. Dan juga yang kami hormati tentunya yang memiliki posisi khusus di hati kita semua, tidak lain dan tidak bukan yaitu Daengku, Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu. Saya mau mendengar suaranya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu hadirin Daengku semua supaya menambah semangat diskusi kita pada malam hari ini. Boleh open mic Bapak Ibu? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada kehadiran Bapak Ibu dan Daengku semuanya. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat berkumpul dan bertemu kembali pada acara yang insya Allah membawa kebermanfaatan untuk kita semua dan juga insya Allah membawa amal jariah khususnya bagi pengurus HPSS yang menyelenggarakan kegiatan kita pada malam hari ini. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu membangun mental pebisnis di era digital. Tentunya dalam membangun sebuah bisnis terdapat up and down dalam proses perjalanannya dan juga perlu algoritma yang tepat agar proses atau agar bisnis kita bisa berjalan sesuai dengan target ataupun sesuai dengan rule yang telah kita tentukan. Dan tentunya terdapat faktor yang paling penting dalam membangun sebuah bisnis dan faktor tersebut itu ada dalam diri kita yaitu faktor mental dan khususnya mental pengusaha yang sangat kita butuhkan. Seperti apa mental pengusaha di tengah gempuran era digitalisasi seperti saat ini dengan banyaknya platform sosial media yang digunakan di Indonesia seperti adanya TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Namun sebelum lebih jauh kita membahas itu semua, mohon izin, mohon waktunya untuk Pak Ketua memberikan sambutan kepada kita semua terlebih dahulu. Izin kita dengarkan bersama secara saksama sambutan dari Ketua Himpunan Pemuda Sulawesi Selatan, Bapak Rio Feriesa SHMH. Waktu dan layar dan dengan hormat saya persilakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang bersama-sama kita hormati pengurus besar Himpunan Pemuda Selatan, kemudian juga beserta penasihat dan juga pembina, dan para anggota. Begitu pula yang bersama-sama kita hormati pembicara pada kesempatan pada malam hari ini. Yang pertama Pak Andi Muhammad Halik Said, SEMM, dan Bang Ahmad Nur JS SPD, juga Ibu moderator yang kita sayangi bersama. Asik, sayang bersama. Ibu Risma Ardianti SPD. Ini saya juga khusus
mengucapkan terima kasih banyak pada Kakak Risma ini yang sudah beberapa kali bersedia untuk memimpin atau memoderatori acara HPSS walaupun via Zoom. Jadi yang perlu saya sampaikan sebelumnya kepada para peserta, bahwasanya memang acara Zoom seperti ini kita inisiasi bersama sebenarnya di dalam beberapa kali kesempatan rapat, bahwasanya memang sangat penting kita untuk membuat satu diskusi ya. Karena memang kalau kita mau lihat beberapa unsur atau sebagian besar unsur teman-teman dari HPSS adalah dari kaum intelektual, baik itu mahasiswa ataupun yang bekerja di sektor formal dan juga pengajar juga banyak di sini seperti itu kan. Sehingga untuk output daripada itu sendiri kita rasa penting untuk membuat satu diskusi ilmiah yang mungkin dibawa secara santai. Salah satunya adalah membahas tentang apa namanya tentang bisnis atau UMKM. Karena biar bagaimanapun nenek moyang kita juga itu seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya juga banyak sesepuh-sesepuh kita yang memang bergerak di bidang bisnis ketika mereka merantau khususnya di Jabodetabek. Termasuk juga banyak di antara kita lah ya, di HPSS juga banyak sekali para pebisnis-pebisnis yang sudah banyak malang melintang di Jabodetabek. Mungkin ada yang jual konro, ada yang jual coto, ada yang jual sop saudara di bidang kuliner, ada juga yang bergerak apa namanya di bidang apa kalau jual baju ya, Fashion, ya itulah fashion. ya fashion, bergerak di bidang fashion, ekspedisi juga banyak Ya, setahu saya di sini. Kemudian juga yang masih startup juga banyak sekali teman-teman. Nah ini oleh karena itu kita harap memang setelah kemarin kita membahas tentang kepemiluan, nah sekarang kita agak sedikit lebih ke diskusi tentang apa namanya ekonomi dulu gitu kan. Jadi kita tinggalkan dulu masalah politik ini untuk sementara. Dan kita membahas fokus tentang apa namanya pebisnis lah, terutama juga dengan harapan teman-teman mungkin yang masih baru-baru ataupun yang juga sudah lama juga bisa saling bertukar pikiran pada malam hari ini mengenai terutama nyali untuk apa namanya nyali untuk membuka bisnis sendiri seperti itu. Nah ini yang sangat sulit memang karena tidak semua anak Bugis Makassar itu mempunyai nyali untuk membuka bisnis. Walaupun misalnya banyak seperti senior-senior kita atau sepantaran-sepantaran kita yang di dunia formal sebenarnya sudah bagus secara kedudukan, tapi mungkin ya belum punya nyali untuk membuka bisnisnya sendiri. Termasuk saya juga sebenarnya begitu. Ya itulah jadi malam ini harapannya kita bersama-sama bisa membuka sharing session mengenai apa sih pentingnya kita berbisnis di apa namanya di perantauan dari nol seperti itu. Nah, saya pikir ini kedua narasumber ini memang sangat berkompeten di bidang yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti Pak Halik Said juga kita sudah ketahui beliau juga memimpin beberapa perusahaan, dan Bang Jo juga saya kenal sekali dari dulu, sudah lama sekali kita berteman dan memang beliau banyak sekali membantu perusahaan-perusahaan startup terutama dalam desain dan juga ya beliau kan konsultan ya di situ banyak apa namanya sharing-sharing desain segala macam. Beliau banyak bergerak di bidang itu dan banyak membantu orang-orang yang bergerak atau startup lah di UMKM, logo-logonya segala macam, kemudian perizinan segala macam, beliau sangat-sangat apa menguasai. Selain itu juga sama seperti yang saya tahu dari Bang Jo juga kan, beliau juga itu perantau dari tahun 2010-an kalau tidak salah, dan sudah malang melintang banyak pengalaman, jatuh bangun segala macam. Nah itu yang kita harap bisa di sharingkan untuk malam ini. Jadi
memang kita masih memakai narasumber yang juga berasal unsurnya itu dari HPSS. Karena memang kita sadari bahwa di dalam HPSS ini juga begitu banyak orang yang berkompeten. Bukan hanya kita lihat dari jabatannya saja, tapi seseorang itu ketika dia sudah lama merantau, sudah jatuh bangun, artinya sudah banyak yang bisa kita gali dari orang itu, termasuk juga dalam hal ini adalah Pak Pak Said dan juga Bang Jo. Nah, itu kita harapkan kita gali ilmunya malam ini dan insya Allah berguna untuk kita semua. Itu untuk pertama. Kemudian yang kedua, juga saya mengingatkan kembali kepada teman-teman pengurus, pembina dan penasihat dan juga anggota yang sudah standby di dalam forum ini, bahwasanya nanti tanggal 26, insya Allah kita akan melaksanakan pengukuhan kepengurusan HPSS untuk periode yang pertama. Ini kita laksanakan di Asrama Haji Pondok Gede. Insya Allah lancar, mohon doanya. Dan kita nanti akan mengawali dari pembahasan peresmian ADRT, kemudian pleno, dan terakhir adalah pengukuhan pengurus oleh Badan Penasihat dan juga Badan Pembina HPSS. Mungkin nanti teman-teman bisa, untuk selain pengurus, bisa bergabung di saat pengukuhan, agenda pengukuhan. Nanti di agenda dari pagi ya, kita bikin acaranya dari pagi. Peresmian ADRT dan juga pleno itu kita khususkan untuk para pengurus saja, 30 orang. Setelah duhur, kita masuk pengukuhan, teman-teman silahkan datang dan meramaikan. Nanti di sana ada banyak, ada banyak agenda-agenda yang bisa kita ikuti bersama. Salah satunya ya ramah tamah. Itu yang saya perlu ingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa nanti untuk mengikuti agenda pengukuhan itu, dan mohon doanya agar semuanya bisa berjalan lancar. Jadi ini bukan pelantikan, tapi ini pengukuhan karena adalah periode pertama. Kita akan dikukuhkan oleh Badan Penasihat dan juga Badan Pembina. Kemudian yang ketiga, perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya perlu diingat lagi, HPSS ini berdiri di tahun politik. Oleh karena itu, kalau teman-teman melihat masih banyak perdebatan di grup segala macam, itu mohon diwajari saja. Itu adalah proses kita untuk menuju karakter yang lebih dewasa secara organisasi. Karena bagaimanapun bukan hanya kita yang mendapatkan gelombang seperti ini, tapi organisasi lain juga, percaya tidak percaya silakan saja dilihat. Begitu di grup WA masing-masing, memang sudah banyak gelombang-gelombang politik yang mencoba masuk di dalam grup WA kita masing-masing. Nah, di PSS, bukannya kita mau sok tegas atau seperti apa, tapi kita mencoba untuk menangkal adanya perpecahan dini di organisasi kita. Oleh karena itu, biasanya Bang Suud sebagai kepala divisi SDMO berusaha untuk bukan menegur ya, tapi memberikan klarifikasi secara persuasif kepada teman-teman yang sudah memposting postingan politik untuk supaya demi stabilitas organisasi kita ini. Saya harap ini bisa disiasati bersama, bisa dipahami bersama. Lebih baik kita fight di awal daripada nanti kita berantemnya setelah ini, dan setelah pemilu biasanya organisasi itu bisa pecah dua, bisa tiga. Nah, ini kita harapkan janganlah, apalagi kita ini baru mau merangkak seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus sama-sama tegang, begitu tidak. Pengurus juga bisa tegas, dan juga anggota juga mungkin bisa lebih fleksibel juga. Kalaupun ada masukan-masukan, ya silahkan beri masukan kepada kami terkait dengan dinamika politik yang ada sekarang. Sekali lagi, kita tidak sama sekali melarang orang untuk berkampanye, apalagi nanti tanggal 28 sudah masa kampanye, silakan saja. Tetapi mohon konten yang di-share itu di-share dengan santun, tidak 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 memuat unsur-unsur yang bisa membuat perpecahan, tidak memuat unsur disinformasi, hoax, dan lain-lain seperti itu. Saya kira juga harus kita pisahkan antara yang mana kita mendoakan dan mensupport teman sekampung kita yang sedang maju di kancah politik, dan yang mana porsi tim sukses. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, dan kita ketahui porsi kita masing-masing. Tetap kita akan dukung dan kita doakan teman-teman yang sudah maju ke kancah politik untuk
hasilnya maksimal ya, tapi tentunya kita sebagai pengurus dan juga anggota harus tahu porsinya masing-masing sehingga tidak terlalu jauh postingan-postingan kita yang kita grup. Sekali lagi, ini semua demi kepentingan HPSS ke depan. Mohon diwajari, jangan ada yang bawa perasaan, jangan ada yang tersinggung segala macam, karena lagi-lagi ini untuk kebersamaan kita bersama di HPSS. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, walaupun baru pulang kerja ini. Mudah-mudahan sharing session malam ini menghasilkan banyak ilmu, banyak manfaat untuk teman-teman semua. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sharing session dengan tema membangun mental pebisnis di era digital oleh HPSS malam ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketua atas sambutan dan juga telah membuka acara diskusi kita pada malam hari ini secara resmi. Mohon izin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, jadi nantinya ini ada pemaparan narasumber dulu, kemudian ada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari narasumber. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, izin kepada yang terhormat Bapak Andi Muhammad Said, peserta sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan insight yang luar biasa untuk didapatkan. Namun sebelumnya mohon izin saya perkenalkan narasumber pertama kita pada malam hari ini terlebih dahulu. Narasumber pertama kita ada Bapak Andi Muhammad Said Halik, SEMM. Beliau adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, memimpin beberapa perusahaan dan juga beliau adalah direktur dari PT BMI dan juga Komut dari PT CBI, dan juga tentunya Dewan Pengawas dan Penasehat Himpunan Pemuda Sulawesi Selatan. Adapun materi beliau pada malam hari ini berjudul Mental Pebisnis. Dan untuk itu kepada yang terhormat Bapak Andi Muhammad Said, Halik SEMM, waktu dan layar, dan dengan hormat saya persilahkan. Oke, makasih banyak ya, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua beserta seluruh jajaran Himpunan Pemuda Sulawesi Selatan yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Dewan Pengawas dan Penasehat ya, rekan-rekan, serta seluruh peserta yang hadir ya pada malam hari ini. Ya, mungkin kalau saya tampilkan dulu ya untuk profil ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi betul tadi yang disampaikan moderator, saya Said Halik. Kemarin terakhir saya selama 28 tahun di BUMN, khususnya di semen, di mana semen Tonasa itu bagian dari Semen Indonesia Group. Dan posisi terakhir Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum atau berfungsi sebagai sekretaris perusahaan, sekper ya. Mungkin kalau di pemerintahan itu sekda. Demikian untuk ininya. Lahir di Makassar 2 Desember 74. Terakhir saya di UMI ambil S2. Ini mungkin riwayat pekerjaan saya, berkarir dari bawah sayanya. Jadi saya di Semen Tonasa itu tidak masuk sebagai sarjana. Karena pada saat itu 94 saya tamat SMA, 95 ya alhamdulillah diterima ya. Itu pun dulu saya sudah beberapa perusahaan ya di Palu, itu di Haji Kala, Bumi Sarana Utama atau aspal cair, terus di beberapa perusahaan lah. Ya, akhirnya berlabuh di Semen Tonasa 95. Untuk jabatan pertama itu di protokoler dan perjalanan dinas ya. Ini mungkin. Untuk organisasi kami ada beberapa ini.
Salah satunya di ketua orari lokal. Di sini ketuanya Pak Sahrul Yassin Limpo. Saya kebetulan ketua Makassar, Pak Sahrul ketua provinsi. Di Bali, kebetulan saya juga karena kami perantau di sana, jadi kami bagaimana berusaha mencari komunitas. Gunanya apa mencari komunitas supaya kita ada channel ya. Jadi bisnis itu channel sebenarnya. Jadi di Bali pun ini saya ditempatkan oleh perusahaan pada saat itu 2007 sampai 2009 di situ pada saat itu masih anjlok-anjloknya ya. Masih di semen ya. Ini mungkin pengalaman organisasi di tim reaksi cepat ketua komunitas. Terus saya juga pernah di ketua serikat karyawan Semen Tonasa 2018-2020. Ini untuk umum ini SMA ditunjuk diamanahkan sebagai ketua angkatan. Sini untuk ya minta maaf Dewan Pembina tim relawan. Tadi sampaikan Pak Ketua ini musim politik ya tidak sempat ikut ya. Ini terus di pengurus golf ya. Terus di off-road juga sering tantangan, terus di PWI juga sampai sekarang pengurus, di relawan PMI. Ini mungkin pengalaman organisasi aja ini. Ini yang saya mau jelaskan bahwa ini juga salah satu mungkin melatih mental kita ya. Karena untuk itu oke. Jadi untuk bisnis itu ya kita perlu banyak latihan di luar ya. Kalau di luar ini kan non profit ya, sehingga kita bisa mengukur sampai di mana sih kita punya kepekaan. Kepekaan itu dalam mengelola kejiwaan kita, mental kita. Karena kalau non profit itu kan mau-maunya ya. Beda dengan yang profit. Profit kan ada struktur. Sehingga orang tidak bisa semaunya, ada SOP. Tapi kalau non profit meskipun ada SOP, tapi orang menganggap wah kita kan sama-sama. Jadi di sini pengelolaannya, nah, itu yang saya padukan. Oke, lanjut aja ke materi ya. Ini mungkin dari segi pengalaman ya. Ini tadi yang pekerjaannya. Ya, saya kenapa mengambil mental berbisnis sesuai dengan penyampaian Pak Ketua tadi. Kita ini kan di rantau, ya. Di rantau itu orang Sulawesi Selatan itu kebanyakan kalau udah keluar itu insya Allah banyak yang berhasil lah. Ya. Tapi tergantung niat kita. Mau betul-betul atau ya sekedar ikut-ikutan saja. Oke, lanjut. Kita samakan mindset kita dulu ya. Di mana untuk mental pebisnis itu ialah membangun mentalitas unggul untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis. Mental ini seperti mindset yang harus tetap tajam agar pengusaha bisa tetap fokus dalam usaha. Jadi maksudnya ini mindset kita itu kita harus jelas dulu arahnya. Fokusnya kita mau apa? Apakah bisnis kita kuliner? Apakah bisnis kita tadi yang disampaikan Pak Ketua? Mungkin kita bergerak di wilayah sekarang kan musim kampanye ya. Ya teman-teman kalau nalurinya memang seninya sablon dan sebagainya ya, itu salah satu peluang juga. Ya. Karena kita harus bangun, kita punya mindset sendiri dulu, baru. Karena kalau tanpa kita membangun mindset apa yang kita mau capai, ya susah juga anunya. Ya. Jadi ini yang kita fokus dulu ya dalam usaha. Jangan semuanya mau dikerja, kasih juga orang lain. Sehingga benar-benar terukur. Kombinasi dari sifat dan kebiasaan yang akan mendorong puncak juga dapat dimasukkan ke dalam kegelapan. Ini yang saya maksud tadi. Jangan semua digarap. Sudah kuliner, mau juga sablon. Sudah sablon, mau juga travel. Sudah travel, mau bisnis gedung. Sudah gedung, mau bakun lagi. Mungkin yang lain-lain ya, sehingga tidak akan fokus. Untuk
Mohon izin Pak, termute. No, beda aja, beda. Peserta cuma Oke, Iya. gimana? Iya Pak. Udah? Udah Pak, silakan. Oke, ini tadi sudah ya, saya di komisaris, beberapa komisaris lah, dan sampai saat ini ada beberapa perusahaan ya. Jadi saya jelaskan dulu, untuk di CB ini ada salah satu tambang ya, tambang batu bara di Kalimantan sana, Penajam. Kalau untuk BMI ini ya berkaitan dengan IKN ya, sama ada satu juga bergerak di Becimplen ya, Indonesia Green Zero. Mungkin itu, lanjut Bang. Lanjut. Oke. Apa itu mental pebisnis? Yang pertama, pemimpin yang mempunyai kemampuan dalam mengatur bisnis. Jadi ini benar-benar dibutuhkan seorang pemimpin yang punya manage ya. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak fokus. Jadi benar-benar kita sebelum memulai bisnis itu, kita harus menentukan satu arah, goalnya apa yang dicapai. Dari situ kita harus memikirkan semua, mungkin kekuatan modalnya seperti apa, terus pasarnya nanti seperti apa, terus SDM-nya nanti seperti apa. Yang ini yang harus diatur semua dalam sebelum kita mengelola bisnis ya. Sehingga mungkin teman-teman ya yang masih pemula atau yang mungkin sudah mahir, mungkin itu saran saya diperhatikan ya. Yang utamanya itu dalam bisnis itu channel dan SDM ya. Kalau masalah pembiayaan itu yang penting kita udah trust, itu banyak yang mau biayai. Apakah teman kita yang uangnya kelebihan ataukah perbankan, tetapi kita punya bisnis itu tujuannya dan mungkin trustnya sudah ada, ya saya rasa nggak usah ragu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin bermental kuli adalah sosok yang pekerja keras. Artinya di sini yang benar-benar mau terjun ke bawah. Jadi jangan menjadi pimpinan, jadilah pemimpin. Nah, kalau pimpinan itu kan memang secara struktural, suka tidak suka kalau ditunjuk ya menjadi pimpinan. Tetapi kalau pemimpin, ya ayo jalan. Kalau pimpinan tidak seperti itu. Ini yang mungkin harus dimiliki oleh teman-teman pebisnis ya, harus bermental kuli pagi, siang, malam, karena kalau kita dikasih orderan atau orang, ya benar-benar kita harus kontrol semua. Jadi bukan hanya sekali ini kita dipercaya sama orang, udah itu kita serahkan semua. Meskipun secara struktur ada. Nah, tapi ini yang mungkin kebanyakan biasa teman-teman apabila awal membangun bisnis ya. Yang berikutnya, pemimpin yang bermental raja. Artinya segala kekurangan yang ada pada warga dan negara ini, seorang pemimpin mampu menutupi kekurangan tersebut dengan kepemilikan dan kemampuan dimiliki secara pribadi. Ya, ini yang juga harus kita benar-benar sebagai raja lah. Bagaimana perusahaan ini kita lindungi atau karyawan kita ya. Ini yang mungkin harus dimiliki oleh teman-teman pebisnis. Di sini arti mental menurut Kamus KBBI adalah hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Dapat diartikan juga mental disebut sebagai tindakan atau mempengaruhi pikiran. Ya mental itu kan kita sama-sama pahami semua ya. Karena kalau mental kita udah kena, mau bisnisnya sudah berjalan 20 tahun, 30 tahun, kalau sudah mental kita terpengaruhi, tidak akan normal ini kita suatu perusahaan. Katakanlah contoh, kita udah bagus sekarang dalam menjalankan bisnis, udah orang menganggap wah berhasil ini, contoh Pak Rio atau Pak teman-teman lah yang sudah ini. Tetapi kalau mentalnya udah kena, ya ada berbagai macam lah. Mentalnya mungkin mau melebihi perusahaan yang satu, tapi karena kemampuan kurang cocok, ya mentalnya yang kena di sini ya bisa-bisa perusahaannya
Yang harusnya normal-normal saja dia paksa. Yang tadinya mungkin bisnisnya, asetnya main di bawah 1 miliar ya, tapi itu udah normal dia. Dia mau tiba-tiba 100 miliar. Wah, ini mentalnya udah kena ini, mental kepuasan batin yang dia kejar. Akhirnya ngutang kiri kanan, nggak bisa bayar, ya kolab. Itu yang banyak juga ya, yang dialami oleh teman-teman. Pebisnis atau pengusaha ini, pebisnis adalah sebutan bagi orang-orang yang terlibat dalam usaha yang bertujuan menghasilkan laba, umumnya dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Sebagai seorang pengusaha, Anda harus memiliki mental kepemimpinan. Ya, ini pebisnis. Ya, saya yakin banyak lah di grup ini atau di forum ini sebagai pebisnis ya. Ya, pebisnis laundry, pebisnis mungkin Grab ya, ada mobilnya disewakan, travel, itu namanya pebisnis ya. Mungkin saya ingat teman saya di Bali, dulu mobilnya itu hanya 1, sekarang sudah hampir 300 mobilnya. Nah dia ulet pada saat itu mungkin 1 mobil 2 mobil, dia lihat peluang di Bali ini banyak turis ya, dia kerjasama ke travel besar. Dia bikin kartu nama seolah-olah ini mobil yang travel ini dia punya. Sehingga kartu nama itu tersebar ke seluruh Indonesia. Ya, mau tidak mau karena pelanggannya sudah banyak, dia dipercaya oleh bank, dia ke tempat kredit mobil, dipercaya, alhamdulillah sekarang 300 mobil dia punya. Itu mentalnya itu gara-gara ini aja, kepercayaan aja dan melihat peluang bisnis ya, itu mungkin yang harus dimiliki. Lanjut. Jadi kemarin ada penelitian ya, penelitian dilakukan oleh Dr. Mikhail ya, salah satu psikiater ya yang memiliki spesialis menangani masalah kesehatan dan penyakit mental. Di sini bisa dilihat di sini dari penelitiannya itu depresi itu ada 30. Seorang bisnis itu mungkin depresinya ini karena itu yang tadi sampaikan, dia terlalu menggebu-gebu mau mencapai target, tetapi kemampuannya, pengelolaannya, ya kita kan kadang namanya manusia ya, ada yang puas, ada tidak puas. Ya mungkin yang kena 30% ini, yang mungkin harusnya udah normal-normal aja, terlalu ini ya, mau menggebu-gebu, atau melihat satu kampungnya berhasil, saya juga mau bisnis itu. Akhirnya kacau dia. Ya. Ini juga kalau sudah banyak uang ini, udah banyak juga yang menggunakan zat terlarang atau apa. Karena uangnya udah nggak berseri atau apa, atau menganggap saya punya duit, saya punya segala-galanya, ya udah akhirnya tidak terkontrol ya. Ini juga bipolar ya, yang mempunyai kepribadian ganda ya. Defisit hiperaktif juga ya, ini yang mungkin hasil penelitian oleh Dr. Michael Freeman. Oke, lanjut. Jadi ini mungkin ada 10 tips menjaga mental bisnis untuk pengusaha ya. Yang pertama, apabila teman-teman udah mempunyai bisnis yang udah agak bagus lah atau baru mau mulai, yang pertama itu pendelegasian. Ini yang paling utama ini. Jangan kita yang mau kerja semua, ya. Hindari kesibukan yang berlebihan atau memberikan delegasi. Contoh di struktur yang umum-umum aja, seperti caranya Pak Ketua ini saya bagus lah saya lihat ya. Kita ambil contoh kecil aja. Organisasi itu bagaikan mengelola suatu perusahaan. HPSS saja yang gampang-gampang aja ya. Pak Ketua ini delegasinya bagus, ada pengawasnya, ada penasehatnya, terus ada teman-teman khususnya seperti bidang ini ya, mengelola mungkin seperti hari ini kita laksanakan. Itu namanya pendelegasian. Jadi bukan hanya Pak Ketua yang kerja, begitu pula mungkin rencana acara pelantikan, untuk penyediaan bajunya dan itu yang salah satu ya. Itu bisa dijadikan juga sebagai modal untuk mengelola bisnis. Ini udah terlihat lah siapa-siapa yang udah bisa mengelola bisnis itu bisa dilihat dari organisasi ini. Jadi organisasi itu adalah pembelajaran
untuk mengelola suatu bisnis atau suatu perusahaan. Jadi kalau di sini non-profit, nanti kalau di profitnya itu tinggal kita melihat targetnya kita apa. Ya. Ini yang harus dijaga oleh tipsnya. Yang kedua, memecah pekerjaan. Memecah pekerjaan ini misalnya ketika kamu sedang mengerjakan suatu pekerjaan, fokuslah pada hal itu dalam periode tertentu. Contoh, ya saya selalu ngambil yang real-real aja ya, memecah pekerjaan ya. Jangan satu orang dia semua yang kerja itu, sehingga ketika tidak diminta-minta dia ada kendala, ya katakanlah di Jakarta dia dikasih tanggung jawab, tiba-tiba di Makassar ada keluarganya yang butuh kedatangan beliau, kacau lah ini suatu organisasi kita atau perusahaan, karena dia yang pegang kunci ya. Jadi itu. Berikutnya sempatkan istirahat ya, ambil waktu libur, itulah gunanya ada hari Sabtu, hari Minggu, atau kalau yang sip-sip ya, sip 1, sip 2, sip 3, atau ada yang namanya lembur ya, ganti-gantian. Ya ini kerja juga itu kan harus butuh inilah, butuh waktu berpikir. Ya, begitu pula pimpinan, terus karyawan ya, inilah diatur semua ini anunya, itu tipsnya itu. Karena kalau kerja kayak robot itu, mobil aja kalau jalan terus itu ini perlu servis juga, apalagi manusia ya. Ya memang keterbatasan kita. Jadi ya, mungkin rekan-rekan ya sempatkan juga untuk istirahat, jangan kerja itu dipakai ini masa-masa muda atau mau betul-betul cari duit ya, itu sudah diatur lah di atas ya. Jadi kalau memang waktunya dikasih untuk 7 jam, 8 jam ya pergunakan sebaik-baiknya. Itu yang ini ya. Di perusahaan kami pun seperti itu kemarin. Di perusahaan kami dulu waktu saya masih di BUMN sana, banyak yang mau lembur karena mungkin pikirannya biarlah saya kerja terus ya. Ada yang memang murni untuk bekerja, ada yang memang untuk menambah pendapatan ya. Dari sini mungkin tips untuk teman-teman ya. Yang berikutnya jaga kesehatan jiwa untuk redakan stres. Ya ini yang memang banyak ini teman-teman pebisnis, kalau apalagi seperti sekarang ini ya banyak ya memang banyak pengusaha-pengusaha mungkin ikut-ikut lah, mungkin ada dikasih amanah untuk ikut menjadi caleg, kepala daerah dan sebagainya, sehingga bisnisnya itu kadang diabaikan juga ya, kesehatannya ya. Ini yang perlu mungkin diseimbangkan ya. Makanya saya pun sebagai orang yang menjalani hal ini, ya saya atur ritmenya. Ya, tanggung jawab oke, kasih oleh apa ya, partai, oleh perusahaan, ya kita harus jaga keseimbangan, utamanya keluarga juga ya, harus kita imbangi. Itu mungkin tips-tips. Yang berikutnya tekad dan niat yang kuat ya. Dalam memulai usaha atau bisnis tentu akan berhadapan dengan berbagai macam hal baru. Tekad dan niat yang kuat menjadi pendorong untuk tetap tangguh dan menghadapi tantangan dalam permasalahan yang ada. Jadi ini saya ambil contoh. Kami itu jujur berapa bulan terakhir ini kami sudah merekrut ya, meskipun tidak banyak, di berbagai macam grup kami lah kita tempatkan sudah hampir 15 orang ya. Khususnya orang Sulawesi yang kami rekrut ya. Ada adik-adik yang menelpon, Kak, ini saya di bagian lapangan ditaruh ini, saya tidak pengalaman ini Kak. Bagaimana kalau saya pindah di tempatnya? Saya bilang, Dek, kamu itu diatur ya oleh perusahaan, harusnya jalani saja dulu. Oh begitu Kak. Kalau di bagian sini saya tidak mampu Kak. Ya udah, ini sebenarnya kita mau mengukur bagaimana kekuatannya kamu dalam menjalani. Jadi alhamdulillah dari 15 yang kita masukkan itu kita bagi, ada di perusahaan yang bosnya orang asing, ada yang di lapangan, dua yang mentalnya nggak kuat dia. Ya. Di berbagai macam ya, adik-adik. Khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, di Jakarta ini orang Sulawesi Selatan ya. Bukan karena saya tidak mau mengambil orang lain, tapi kalau masih ada yang di dalam dulu ya
Seperti sekarang ini yang untuk rencana IKN ini sudah ada 85 masuk emailnya. Ya mungkin kita akan ambil mungkin bertahap, mungkin 15 orang dulu. Ya, ini yang akan kita latih mentalnya ya, tekad niatnya untuk bekerja. Kalau kita bekerja memang yang pertama untuk keluarga, itu yang selalu saya ingatkan teman-teman. Kalau dia bekerja untuk keluarga, katakanlah mengingat orang tuanya, mengingat anak istri itu lebih ini dibanding dia bekerja untuk ikut-ikutan ya, atau untuk gengsi-gengsian. Itu banyak itu karakter seperti itu juga. Ya. Oke, lanjut. Memiliki disiplin yang tinggi ya. Di sini yang kadang kami juga pelajari ya. Teman-teman itu kadang karena ya minta maaf karena mungkin saling kenal ya. Oh yang kasih masuk saya kerja si A. Atau ya ini kan bisnis saya yang punya. Ngapain ini? Kan bisnis itu saya ngatur ya. Ini yang mungkin banyak yang salah tangkap. Karena kalau kita bisnis itu harus ada mitra. Mitra ini yang harus kita beri kepercayaan, trust ya. Katakanlah jam 7:30 buka kantor, ya benar-benar 7:30 itu kita udah normal, sudah siap kerja, sudah melakukan transaksi-transaksi komunikasi, baik atasan bawahan atau mitra-mitra strategis kita. Ini yang selama ini yang beberapa contoh saya temui, kadang ya saya pun alami seperti ini ya. Kadang kita udah jam 8, datangnya jam 10, jam 11. Ini mental-mental seperti ini pasti lawan atau mitra kita akan berpikir, wah gimana saya mau tanam duit saya nanti ke depan sini. Sedangkan dia aja nggak bisa jamin dirinya sendiri, perusahaannya sendiri, apalagi perusahaan saya mau kerjasama. Ya, ini mungkin perlu dihindari ya. Makanya kita perlu ada memiliki disiplin yang tinggi ya. Jadi contoh disiplin yang tinggi itu mungkin yang sehari-hari aja ya. Kita menjalani, ya mungkin waktunya menghadap, ya kita belajar situ disiplinnya. Terus berani mengambil risiko ya. Jadi bisnis itu adalah risiko. Jadi kalau ada pebisnis tidak mau ambil risiko, ya bagus, tidak usah berbisnis. Karena ya bisnis itu kan naik turun ya, tidak selamanya bisnis untung. Ya, inilah mental kita juga di sini harus terjaga ya. Katakanlah 4 bulan berturut-turut untung, bulan kelima turun, wah langsung mentalnya anjlok ya. Terus dia nggak berani ambil risiko lagi, waduh kalau 1 bulan ini rugi ya sudahlah saya berhenti. Pada 4 bulan untung ini banyak orang yang nggak berpikir itu ya. Sehingga ini juga menjadi keputusan yang salah dalam. Jadi makanya sebelum kita bekerja itu kita udah buat RKP-nya, KPI-nya seperti apa. Sehingga kalau ada range-nya di bawah target itu ya mungkin di bulan depannya kita kejar. Ya. Katakanlah 4 bulan berturut-turut, bulan 5 anjlok. Padahal kalau mau hitung semester 1 pasti masih normal lah dia punya target ya. Target 90 di semester 1. Terus 4 bulan itu sudah mencapai 92%. Di 1 bulan atau 2 bulan terakhir ini turun dia punya, tetapi turunnya 0, berapa. Nah, di sini yang risikonya mungkin dia tidak ini ya, tidak pikir. Makanya di perusahaan-perusahaan besar itu ada dibentuk namanya manajemen risiko. Ya, karena memang dibentuk untuk menghitung risiko-risiko itu. Yang berikutnya kreatif dan inovatif ya. Persaingan dunia bisnis itu ketat sekarang. Contoh yang paling konkret ini percetakan baliho di mana-mana ya, buat kalender lah, buat apa. Ada yang harganya murah, tetapi meskipun murah tapi dia tidak kreatif ya. Disinilah mungkin yang teman-teman atau pebisnis itu harus ada beda dengan yang lainnya. Contoh aja yang paling gampang ini, sekarang katakanlah dia selama ini mencetak ya. Mencetak kan sekarang sudah bukan zamannya ya, seperti nanti kan akan disampaikan oleh rekan-rekan lain terkait dengan digital ya.
Sekarang ini yang musim itu tidak perlu, saya juga cek, tidak perlu lagi banyak baliho di lapangan. Yang perlu itu bagaimana caranya membuat digitalisasi untuk promosi, ya, baik barang maupun orang, ya, sehingga bisa dikeker di mana daerah pasarnya. Saya juga kemarin sempat heran juga, ya, minta maaf, saya kemarin juga sempat ditawarin sama orang, Pak, mau nggak Bapak di wilayahnya Tangerang itu semua Facebook, Instagram semua muncul dari situ, Pak. Nggak lain dari itu, karena kita sudah ada alatnya apanya semua. Udah makin kesini makin canggih, ya, dibanding Bapak pasang baliho itu orang cuma sepintas lewat. Ya, inilah yang saya maksud kreatif, ya, inovatif. Jadi mungkin salah satu contohnya seperti itu. Mungkin di perusahaan-perusahaan lain juga kuliner misalnya yang tadinya kita makan di sana, kita kerjasama Gojek, Grab, ya. Terus layanan-layanan servis, ya, ada ulang tahun atau apa, kami yang siapkan tempat Bapak ini. Itu salah satu kreatif, ya. Mungkin banyaklah contoh-contoh lain lagi. Percaya diri dengan kemampuan sendiri. Ini yang mungkin harus ditanamkan kepada kita semua, ya, untuk pebisnis. Kegagalan atau penolakan merupakan sukses yang tertunda yang memiliki peran menjadikan pribadi yang lebih matang dalam berbisnis, yakin dengan kemampuan diri sendiri untuk semakin berkembang dan meraih kesuksesan. Saya kasih contoh, saya pernah alami hal ini di 2006. 2006 itu saya ditugaskan oleh perusahaan ke Bali, Sementonasa, menugaskan saya ke Bali. Di sana penjualan itu hanya 3.000 ton. 3.000 ton itu senilai dengan 3 miliar lah kita punya pendapatan. Padahal di sana sudah ada packing plan. Yang nilai operasionalnya packing plan pada saat itu 14 miliar. Akhirnya minus lah suatu perusahaan ini, kan. Kami ditempatkan di sana, targetnya kita seperti apa. Di sana itu kalau merek lain dulu, ini Gresik itu isinya pasir itu laku. Kalau Tonasa mungkin dulu biar isinya emas itu nggak bakalan laku. Ya, inilah yang kami lakukan, percaya diri dengan kemampuan sendiri. Ya, kita lawanlah semua merek-merek yang sudah bersaing. Alhamdulillah kami 6 tahun pegang di Bali Nusra untuk Sementonasa. Tahun pertama dari 3.000 naik ke 8.000. 8.000 naik ke 15.000, 15.000 naik ke 22.000. Akhirnya di 6 tahun kami di sana 40.000 ton, ya. Berarti ada sekitar 10-11 kali lipat, ya, yang kami lakukan itu karena percaya diri. Percaya dirinya apa? Ya, kita datanglah. Di sana kan kalau orang Bali itu kita bilang Om Swastiastu, ken kabare. Mungkin kalau di Bali, di Bugis juga agak Kareda, ada CDC, itu kan orang bangga, ya. Jadi ini yang perlu dilakukan, percaya diri. Jangan kita malu datang, ya, orang di sana mungkin kan teman-teman diajak komunikasi, diajak apa, sehingga alhamdulillah hal-hal itu yang membuat kepercayaan diri kita muncul, ya, membantu perusahaan juga, kan. Itu yang mungkin ditonjolkan di diri teman apabila ingin berbisnis, ya. Yang terakhir berikutnya cerdas secara emosional, ya. Memiliki kecerdasan secara emosional di mana bisa menilai, mengelola serta mengontrol semua emosi yang dimiliki dan orang sekitar. Karena individu yang cerdas secara emosi bisa lebih tegas dalam mampu mengendalikan tindakannya sehingga terbebas dari pelaku. Ya, ini yang mungkin harus dikuasai oleh pebisnis, ya. Jadi kita harus cerdas secara, jangan emosinya. Di bisnis kita ada pelanggan kita, ada mitra bisnis kita lebih baik dari kita langsung emosi. Itu apa yang dilakukan itu? Kita kasih turun harga. Itu kan emosional kita, ya. Padahal bukan itu intinya, mungkin dari segi pelayanan, dari segi apa. Di mana-mana kan kalau sudah begini, berapa dikasih harga di sana? 10.000, turunkan 8.000. Akhirnya yang perusahaan sebelah turunkan 7.000, kita turunkan 6.000. Akhirnya tidak yang dapat untung. Karena emosi duluan kita jalankan, ya.
Mungkin setelah kita teliti, kok di sana pelanggannya banyak ya? Oh, dia kasih pelayanan, oh di dalam ada internetnya. Ya, kita mungkin lakukan juga ATM ya, mati tiru ya. Tapi mungkin dia dengan ATM, ruangan kita pakai AC. Ya, mungkin lebih nikmat orang bekerja di situ. Ini mungkin harus cerdas dalam mengelola emosional ya. Jangan Pak Bambangan. Kalau orang Makassar bilang Pak Bambangan atau lo ya. Jadi ini yang perlu kita hindari semua. Saya rasa ini 10 tips ya menjaga mental bisnis sebagai pengusaha. Karena hal ini yang saya sampaikan tadi, saya berkarir di Semen Tonasa itu dari SMA. SMA masuk ke jenjang GM itu level tertinggi satu straight di bawah direksi itu hanya mungkin ada 2-3 orang itu di Tonasa ya. Yang selama ini yang jadi GM itu kan biasanya masuk sarjana S1, D3, jenjangnya itu sudah jelas. Inilah yang harus ditanamkan mental kita. Jangan nih belajar dan terus ya. Ini yang mungkin saya kasih tipsnya ke teman-teman supaya jangan juga malu hati. Sekarang baru mau start bisnis ya, jangan malu. Masih banyak peluang. Selama kita masih bernapas itu, ya mungkin kita udah ditakdirkan umur sekian berbisnis untuk normalnya ya. Itu yang harus dipegang semua. Jadi tidak semuanya itu kita mau berusaha karena tidak direstui mungkin ya mental kita jatuh. Jangan jatuh. Alhamdulillah saya selama di Jakarta, jujur, saya 7 bulan resign dari Semen Tonasa karena menganggap ya di Jakarta ini tantangannya lebih berat. Alhamdulillah saya beberapa lah teman dengan 7 bulan ini ya kami udah dipercaya masuk IKN, ditunjuk sebagai subkonnya. Ya, kami juga dipercaya berbagai macam teman-teman di tambang, baik level general dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini akibat dari pergaulan. Yang intinya dalam berbisnis itu adalah pertama trust, kedua channel. Kalau ini dua kita udah miliki nih, alhamdulillah Bapak mau bisnis apapun jadi. Ya. Jadi ini mungkin saya sampaikan ke seluruh teman-teman peserta. Kalau Bapak sudah banyak channel, kan itu rezeki itu kan dari teman ya. Kayak malam hari ini, saya bisa berkomunikasi, bisa tampil di sini kan akibat pertemanan. Saya itu hari karena mau berteman dengan teman-teman, lihat promosinya Himpunan Pemuda Sulawesi Selatan, ya saya berusaha menghubungi, berusaha datang bersilaturahmi sama teman-teman semua, akhirnya bisa terjalin komunikasi seperti ini. Dari komunikasi seperti ini adalah yang mungkin kerjasama ya dari teman-teman akibat perkenalan ini. Mungkin itu, lanjut lagi. Mungkin terakhir ya ini, berikutnya ini, kamu adalah aset utama bisnismu. Hanya kamu yang punya kemampuan untuk terlibat dalam strategi, meningkatkan kesehatan mental, dan membantu memenuhi tantangan dalam memimpin bisnis atau timmu menuju sukses. Ini yang mungkin nasihat-nasihat kita ya. Kalau bukan adik-adik atau siapa teman-teman yang ada di forum ini yang membuat bisnis ini jadi ini adalah aset paling berharga ya. Utamanya juga karyawan-karyawan yang kita telah miliki itu harus betul-betul diperhatikan, baik kesejahteraannya, kesehatannya, keluarganya, ya itu paling inti itu. Kalau teman-teman udah menyentuh itu, insya Allah bisnisnya akan bagus lah. Ya, oke. Barangkali itu ya selesai ya. Iya, Pak. Ya, makasih banyak. Mungkin kalau ada yang mau di-sharing-sharing silakan. Demikian Ibu Risma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar. Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi. sempat terpental. Ya, terima kasih Bapak Andi Muhammad Said Halik, SEMM, atas sharing pengalaman yang begitu luar biasa, yang memang dibangun dari awal, bisa dibilang dibangun dari bawah sekali, dan juga materinya mengenai mental pebisnis. Ada banyak sekali Pak insight yang kami dapatkan di sini, termasuk bagaimana menjaga mental
mental seorang pebisnis, dan juga ada tadi 10 tips menjaga mental bisnis untuk seorang pengusaha. Luar biasa sekali, nanti akan ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab, Pak. Namun setelah materi dari narasumber kedua kita, di sini sudah bergabung bersama kita Bapak Ahmad Nur, JS SPD. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Bu Risma. Iya. Luar biasa. Mohon izin Pak, sebelumnya saya akan membacakan beberapa pengalaman ataupun saat ini yang sedang digeluti oleh Bapak Ahmad Nur, JS SPD. Beliau merupakan beliau merupakan profesional desain dan digital marketing yang saat ini sebagai tenaga ahli digital branding di Dinas PPUKM Jakarta Utara, dan juga beliau merupakan CEO of Joral ya, Jora Oh iya, Project. CEO of Jora Project, dan beliau akan memberikan materi kita yang bertema cara memulai digital marketing untuk pemula. Untuk itu, waktu, tempat, dan layar, dan dengan hormat, saya persilakan kepada Bapak Ahmad Nur, JS SPD. Silakan Pak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam terkhusus para senior-senior saya, para ketua umum HPSS, Bapak Rio Ferez SHMH, dan juga narasumber dan sekaligus pembina kita, Bapak Said Khalid, yang luar biasa sekali isi materinya. Kalau istilah anak Jaksel, daging semua ya Pak ya. Nah, izinkan saya pada malam hari ini membagikan sedikit pengalaman saya tentang bagaimana mendigitalisasi bisnis kita, tentang bagaimana memasarkan produk kita di dunia digital. Seperti yang telah dibahas tadi oleh Pak Said, bahwasanya kompetitor semakin hari semakin banyak, semakin perang harga juga. Nah, kita dibutuhkan salah satu teknik itu yang memang tidak semua pemain-pemain atau pembisnis-pembisnis mula lakukan, seperti digitalisasi produknya. Nah, pada malam hari ini perkenalkan mungkin di screen selanjutnya. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Joko Susilo. Saya kelahiran Makassar 13 September 1988, di mana saya ambil kuliahnya keguruan di salah satu universitas swasta di Makassar, Universitas Veteran Pejuang Republik Indonesia, yang di mana dahulu namanya Veteran Republik Indonesia. Dan di sekitaran tahun 2010-2011 saya merantau ke Jakarta, dan pertama kali kerja itu di PT Generasi Mutiara Bangsa, atau disebut dengan Cars Junior Burger. Kalau Bapak Ibu biasa dengar Cars Junior Burger, saya mulai dengan sebagai seorang steward atau tukang cuci piring, Bapak Ibu, di salah satu restoran burger, agar mudah untuk diterima, di mana kita tahu orang Bugis Makassar itu kalah di aksen bahasa. Saya beberapa kali untuk melamar pekerjaan itu, HRD-nya menolak saya karena aksen bahasa kita, Bapak Ibu. Yang khusus orang Bugis Makassar ini, kita ditolak karena bahasa kita yang beda dengan bahasa orang-orang Jakarta. Nah, itulah pengalaman yang sangat mungkin sampai saat ini berkesan buat saya, bagaimana kita, salah satunya adalah teknik public speaking yang kita mesti pelajari untuk bagaimana kita bisa bersaing di ibu kota. Itulah yang penting mungkin Bapak Ibu pemahami dulu untuk bagaimana bisa berkarir di Jakarta. Nah, selanjutnya saya ada di dia terangkat jadi marketing junior di Generasi Mutiara Bangsa atau Kelas Junior, kemudian lanjut ke hotel, dan selanjutnya di Miso Serbaguna sebagai Digital Marketing Manager. Selanjutnya di PT Jaya Sentosa, atau biasa kalau Bapak Ibu pernah dengar Levio Household, itu under IKEA. Itu saya di situ sebagai Digital Marketing Manager. Dan terakhir saat ini pun saya sebagai tanah ahli digital branding di Dinas PPUKM Jakarta Utara, atau yang biasa Bapak Ibu dengar dengan nama Jackpreneur. Dan mungkin sudah bergabung juga beberapa binaan saya dari Jackpreneur untuk mengikuti webinar malam hari ini. Dan saya pun selagi membangun startup saya sebagai Jora Project, atau membantu para UMKM atau perusahaan untuk membrandingkan usahanya agar dapat menjangkau beberapa audiens yang di luar areanya mereka.
Untuk pengembangan organisasi mungkin bisa dilihat di situ ada founder Celebrity Cyber Community di Makassar, founder dan mantan sekjen supporter PSM Jabodetabek, dan saat ini saya menjabat sebagai Kadif Humas HPPS Jabodetabek dan Wakil Ketua Pedagang Kecil Jakarta Utara. Mungkin itu sedikit profil saya pada malam hari ini. Dan untuk pembahasan pada malam hari ini kita akan bagi 3 chapter. Chapter pertama itu adalah mengenal digital marketing dan tahapannya Bapak Ibu. Dan chapter kedua, dampak media digital dalam mengembangkan bisnis. Dan kita bagikan untuk chapter ketiga, tools dasar dalam pemasaran digital untuk para pemula. Nah, mungkin di dalam sini mungkin ada beberapa orang-orang yang sudah paham dan mungkin sudah expert di bidangnya. Izinkan saya untuk men-sharing kepada teman-teman yang mungkin belum paham dan belum tahu tentang bagaimana sih mendigitalisasi usaha-usaha mereka agar lebih besar menjangkau audiens di luar sana. Boleh di selanjutnya. Oke, untuk chapter pertama atau pembahasan pertama, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar itu apa sih digital marketing itu ya. Nah, kita ketahui sendiri digital marketing itu adalah pemasaran yang kita lakukan secara digital, di mana dahulunya orang banyak menggunakan pemasaran itu secara offline. Ada yang menggunakan flyer, menggunakan brosur atau lain-lain. Digital marketing itu beda. Dia menggunakan beberapa tools digital untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas lagi sebanyak-banyaknya dengan cara yang efisien, relevan, dan pastinya terukur Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan ibarat flyer, kita sebar itu belum tentu target market kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun ketika kita masuk ke digitalisasi, target market kita itu kita bisa ukur. Mulai dari range usia, kebiasaan, hobi, dan lain-lain. Secara geografisnya pun kita dapat jangkau sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihlah media yang cocok. Pilihlah media yang cocok dalam artian seperti ini, yang Bapak Ibu kuasai. Mungkin Bapak Ibu kuasai saat ini, maklum biasa ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah agak berumur, itu hanya menguasai sistem WA status. Nah, Bapak Ibu bisa memaksimalkan WA statusnya itu untuk menjadi media pemasaran Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu menggunakan Instagram, TikTok, dan lain-lain. Mungkin ada LinkedIn juga. Nah, yang kedua, mulailah dengan yang paling Bapak Ibu jangkau. Dalam artian seperti ini. Bukan berarti Bapak Ibu gaptek, tidak bisa, lantas Bapak Ibu tidak mau belajar untuk bisa mengetahui cara-cara pemasaran secara digitalisasi. Karena sudah banyak webinar-webinar, banyak tutorial-tutorial yang ada di YouTube yang Bapak Ibu bisa pelajari secara perlahan atau tahap bertahap. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu harus menyiapkan produknya. Takutnya Bapak Ibu udah punya Instagramnya, udah punya TikToknya, punya lain-lainnya, namun belum tahu nih produknya seperti apa. Nah, yang kan karena dalam digitalisasi itu sendiri Bapak Ibu, ada 4 langkah yang mungkin Bapak Ibu bisa terapin untuk memulai bisnis. Yang pertama itu Bapak Ibu adalah tentukan produk apa yang Bapak Ibu mau jual dan ketahui unique selling point-nya Bapak Ibu. Karena di luar sana banyak produk-produk yang similar atau yang sama yang pastinya akan menjadi pembeda ketika Bapak Ibu mempunyai unique selling point. Mungkin contoh paling kecil saat ini adalah trennya adalah jual es teh ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu hadir dengan menggunakan varian-varian rasa yang berbeda dengan tambahan topping yang bisa menjadi pembeda di dagangan Ibu atau pembeda dari kompetitor Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu unique selling point-nya kita seperti apa. Yang menjadi pembeda kita seperti apa. Dalam bahasa marketing biasa Bapak Ibu dengar dengan nama diferensiasi Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang membuat kita berbeda dengan kompetitor-kompetitor kita. Apa yang menjadi pembeda itu yang harus kita tahu terlebih dahulu. Jangan sampai modal yang kita keluarkan, waktu yang kita keluarkan jadi sia-sia karena kita tidak tahu nih unique selling point-nya apa yang kita miliki untuk berdagang ataupun mulai berusaha Bapak Ibu.
Yang kedua adalah Bapak Ibu siapin konten sosial medianya. Ketika Bapak Ibu sudah punya Instagramnya misal, Bapak Ibu siapin konten sosial medianya. Karena the power of content itulah yang bisa meningkatkan mungkin traffic atau mungkin awareness daripada produk Bapak Ibu. Karena sebaik-baiknya produk itu kalau Bapak Ibu nggak branding, nggak bakalan orang tahu juga apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu jual. Yang kedua adalah buat konten pilarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah tahu konten-konten apa yang saya akan naikkan ke sosial media saya. Jadi di YouTube itu sudah banyak bagaimana kita membuat konten pilar yang baik. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat-lihat cara membuat konten pilar agar brand yang Bapak Ibu naikkan itu tidak walaupun secara like tidak bagus, tapi secara konten ataupun secara reach-nya itu akan kelihatan di insight Instagram Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu adalah punya foto produk yang bagus Bapak Ibu. Karena yang terpenting adalah salah satunya adalah foto produk. Walaupun Bapak Ibu punya keunggulan produk yang oke, kemudian manfaat produk yang bagus, kemudian harga produk yang bagus juga. Namun secara tampilan kurang bagus, saya yakin beberapa calon audi atau calon pelanggan Bapak Ibu akan ragu untuk melakukan pembelian atau check out di produk Bapak Ibu. Dan itu mungkin rata-rata teman-teman di sini menyepakati itu karena foto produk yang bagus itu meningkatkan rasa keinginan calon audiens kita itu untuk melakukan pembelian Bapak Ibu. Makanya sekarang itu lagi ngetren-ngetrennya itu di marketplace produk-produknya sama tapi yang beda adalah foto produknya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah konsistensi dan fokusnya Bapak Ibu. Nah, walaupun Bapak Ibu sudah melakukan semua, tapi tidak secara konsisten melakukan branding, tidak melakukan uploadan konten, saya rasa tidak akan juga bisa menjadi dampak buat brand Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini ada tahapannya Bapak Ibu. Pertama adalah buat channel publikasi. Channel publikasi itu seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain tadi seperti saya sudah bahas kembali. Nah, setelah itu gunanya Instagram adalah sebagai katalog produknya Bapak Ibu. Agar semua orang ketika Ibu mulai memasarkan, orang bisa melihat etalase produk Bapak Ibu itu di Instagram Bapak Ibu. Nah, kalau di TikTok itu bisa kita menjangkau orang-orang yang mungkin baru di di usaha Bapak Ibu. Kalau Instagram saat ini yang menurut kami pelajari, Instagram adalah orang-orang yang loyal dengan produk Bapak Ibu. Untuk kita menjangkau orang-orang yang telah loyal dengan brand Bapak Ibu. Tapi kalau di TikTok itu jangkauan secara algoritma hanya bisa menjangkau orang-orang baru. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu menggunakan TikTok itu hanya tidak terlihat sama orang-orang yang telah memfollow Bapak Ibu, tapi akan terlihat buat orang-orang baru karena algoritma TikTok itu akan ngebacanya secara seperti itu untuk bagaimana bisa lebih banyak orang-orang baru yang melihat brand atau mungkin konten Bapak Ibu seperti itu. Nah, setelah mereka aware, setelah mereka paham dan mereka tahu mereka mau eksekusi produk Bapak Ibu di mana sih? Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan link yang bisa mengarahkan produk Bapak Ibu mungkin ke marketplace karena rata-rata orang akan lebih percaya ketika mereka menggunakan rekening bersama Bapak Ibu dibandingkan menggunakan jasa WA ataupun segala macam karena banyaknya kegiatan-kegiatan tipu menipu yang menggunakan jasa pengiriman lewat WA aja Bapak Ibu. Nah, mereka biasanya minta link marketplace-nya Bapak Ibu, entah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu juga bisa atau harus menyiapkan link-link toko-toko marketplace-nya. Seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Nah, boleh selanjutnya. Nah, tadi setelah itu kita sudah lakukan semua, Bapak Ibu. Kita mau tahu nih dampak media digital itu dalam mengembangkan bisnis sejauh apa.
Nah, dampaknya adalah kemudahan kita dalam pemasaran Bapak Ibu. Kalau dulu orang secara konvensional pesan ke percetakan flyers berim-rim, kemudian suruh orang untuk menyebarkan, akhirnya yang kadang yang kita suruh sebarkan itu dibuang aja di tengah jalan tuh. Akhirnya berserakan di mana-mana. Secara cost itu kan pasti lebih besar. Namun secara revenue untuk brand kita tidak ada karena flyer itu tidak sampai ke tangan target market yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, gunanya digital marketing itu ya bagaimana kita mengarahkan mereka sesuai dengan target market kita. Yang kita harapkan mungkin, oh saya akan menargetkan anak muda dengan range umur let's say 24 tahun sampai 30 tahun. Nah, itu kita bisa ukur ketika menggunakan teknik pemasaran secara digital. Kemudian menjangkau target yang lebih luas Bapak Ibu. Nah, mungkin kita nih punya produk ada di Indonesia. Kita mau lempar keluar, mau ada pasar ekspor. Mungkin misal kita mau coba ekspor. Kita bisa menggunakan teknik marketing secara ads, mungkin taruh di daerah yang mungkin kita sesuaikan, misal secara di daerah Timur Tengah mungkin, atau mungkin di daerah Eropa. Itu kita bisa arahkan sesuai keinginan kita Bapak Ibu. Dan yang ketiga itu yang terpenting adalah kita tidak perlu repot-repot memiliki toko offline Bapak Ibu. Jadi kalau zaman dulu kan kita mesti punya toko itu harus ada, kita sewa ruko atau mungkin sewa tenan di mall-mall. Nah, di tren sekarang tepatnya eh, pas pandemi itu 2020, tren-tren toko-toko secara offline itu sudah mulai pudar Bapak Ibu, sudah beralih kepada toko-toko secara daring atau secara digital, secara online. Jadi orang-orang yang mungkin pernah jualan di daerah, contohnya di daerah Blok M atau di daerah Tanah Abang, yang ramai terakhir adalah Tanah Abang karena kasus TikTok Shop, itu berlomba-lomba untuk bikin toko online, didesain sedemikian rupa, sebagus mungkin dengan konten-konten yang menarik sehingga orang lomba-lomba melakukan pembelian melalui toko online tersebut, Pak Ibu. Nah, yang terpenting kita dapat mengembangkan banyak reseller tanpa harus teriak kanan kiri di orang-orang tetangga kita mau untuk ikutan jadi reseller Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan satu konten, mengajak orang membuat reseller, orang akan mendaftar melalui link yang mungkin kita buat untuk orang bisa join menjadi reseller produk kita. Nah, mungkin seperti itu. Nah, boleh masuk ke bagian ketiganya. Nah, yang paling penting kan pasti nanya, bagaimana nih Pak atau Mas atau Bang ya cara mendatangkan traffic. Nah, mendatangkan traffic ya paling penting adalah buatlah konten secara rutin di media Anda. Karena walaupun produk Anda lagi kembali, saya katakan lagi-lagi kalau produk Anda pun bagus, manfaatnya banyak, tapi kalau Anda tidak buatkan konten yang secara bagus, orang tidak akan tertarik dengan produk Bapak Ibu. Karena zamannya sekarang orang akan melihat ya Instagram kita. Coba lihat Instagramnya apa. Dengan melihat Instagramnya yang rapi, kontennya menarik, orang akan merasa, oh ini orang benar-benar profesional dalam berjualan ataupun berdagang, baik jasa maupun barang ya Bapak Ibu ya. Kemudian promosikan media sosial Anda seperti website atau kolaborasi dengan brand lain, kemudian endorsement KOL, influencer, artis dan lain-lain, dan optimalkan SEO. Nah, untuk media sosial Bapak Ibu bisa menggunakan SEM, sosial media media e-commerce-nya itu Bapak Ibu, SEM-nya bisa, SEO-nya, search engine optimize-nya atau search engine marketing-nya bisa digunakan. Atau yang terakhir adalah search engine advertise-nya. Bapak Ibu bisa menggunakan page atau pembayaran lewat Facebook Ads mungkin, Google Ads mungkin. Nah, di situ Bapak Ibu harus punya hitung-hitungan tersendiri untuk melakukan budgeting dalam melakukan pengiklangan. Takutnya Bapak Ibu ya, bisa jadi produk yang Bapak Ibu jual mungkin dilarang dengan aturan Facebook atau aturan main Google, sehingga
budget yang Bapak Ibu sudah deposit ataupun simpan itu bisa tertahan oleh beberapa aturan dari penyedia iklan tersebut. Yang penting Bapak Ibu harus tahu nih ROAS-nya. Saya simpan spend budget sekian, saya mau target revenue-nya sekian. Itu yang terpenting. Makanya harus ada pembelajaran khusus lagi dalam saat melakukan ads. Nah, ini kan kita bahas secara dasarnya aja dulu. Oke, selanjutnya Bapak. Nah, tools dasar dalam pemasaran digital tuh. Tadi kan saya sudah sebut beberapa tools dasarnya tuh. Seperti Facebook Ads. Nah, Facebook Ads itu kenapa saya tidak mengarahkan Bapak Ibu untuk menggunakan Google Ads? Kalau Bapak Ibu pengusaha yang modalnya low atau masih minim budget, kami sarankan untuk Bapak Ibu memulai dengan Facebook Ads, bukan dengan Google Ads. Karena Google Ads itu budget marketingnya lumayan besar dan butuh keahlian yang lebih spesifik lagi karena harus menggunakan beberapa website segala macam. Nah, kalau Facebook Ads, Bapak Ibu hanya bisa bisa menggunakan bisa mengkoneksikan dengan Instagramnya langsung. Dengan mengkoneksikan Instagram, Bapak Ibu juga bisa langsung menggunakan call to action ke WhatsApp bisnisnya. Nah, setelah punya Facebook Ads, Bapak harus membuat konten. Membuat kontennya itu ada menggunakan Canva buat pemula nih. Misal Bapak Ibu, saya nggak bisa desain Mas, saya nggak bisa ini. Nah, sekarang itu udah di YouTube itu udah banyak tutorial membuat konten di Canva Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis tentang bagaimana membuat desain dengan mudah menggunakan Canva. Karena ini tools dasar buat semua orang, jadi tidak perlu yang profesional seperti Adobe Family ataupun Corel dan lain-lain. Kita cukup menggunakan Canva, template-nya sudah ada, tinggal Bapak Ibu sesuaikan target market yang Bapak Ibu mau gapai Bapak Ibu. Dan kemudian kalau Bapak Ibu untuk konten video bisa Bapak Ibu gunakan CapCut-nya. CapCut itu bisa udah ada template-templatenya, tinggal Bapak Ibu masukin beberapa mungkin video-videonya Bapak Ibu atau gambar-gambarnya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menggunakan CapCut. Nah, juga ada namanya WhatsApp Blast. Nah, ini Bapak Ibu biasa broadcasting lah, terima broadcasting. Itu ada yang menggunakan software juga, ada yang menggunakan teknik secara organik yang per hari hanya 20 nomor agar tidak terkena blok oleh WhatsApp-nya. Karena kalau kita nggak hati-hati, WhatsApp bisnis kita bisa kena blok oleh pihak WhatsApp itu sendiri. Jadi memang harus ada aplikasi pihak ketiga yang mungkin Bapak bisa Ibu gunakan agar bisa menjangkau lebih ribuan nomor untuk menggunakan teknik WhatsApp Blast itu sendiri. Nah, link connect ini Bapak Ibu biasa mendengar dengan kata Linktree, Destipads, Trello, Trello Pads. Nah, inilah salah satu link-link yang bisa ditaruh di bio-nya Bapak Ibu di Instagram, di TikTok agar orang bisa menjangkau beberapa akun marketplace-nya Bapak Ibu seperti WhatsApp, Instagram, Tokopedia dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk bisa disematkan di bio Instagram atau TikTok Bapak Ibu. Nah, mungkin inilah alat-alat dasar yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pembisnis pemula. Setelah Bapak Ibu sudah punya mental, sudah punya kemauan, modal. Nah, Bapak Ibu juga harus paham dasar-dasar marketing digitalisasi agar produk-produk Bapak Ibu dapat dijangkau di beberapa daerah sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Mungkin boleh lanjut untuk yang selanjutnya, Bapak. Oke, nah mungkin itu tadi beberapa materi-materi singkat yang mungkin mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan seputar yang mungkin masih ada mengganjal, mungkin nanti kita bisa akan adakan sesi tanya jawab yang mungkin bisa sama-sama kita cari tahu jawabannya seperti apa.
agar Bapak Ibu tidak menjadikan pertanyaan lagi seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bang Jo atas apa yang sudah disampaikan terhadap kami. Ada begitu banyak insight juga yang kami dapatkan mengenai digital marketing khususnya untuk pemula. Ada beberapa hal poin penting yang sempat saya catat. Mungkin saya izin untuk mereview kembali di mana untuk digital marketing kita penting untuk menentukan target digital terlebih dahulu. Kemudian setelah menentukan target, kita harus memiliki foto produk yang bagus untuk kita upload untuk mempromosikan bisnis kita ataupun apa yang kita jual. Kemudian ada langkah-langkah dalam digital branding juga. Yang pertama membuat channel publikasi, tentunya di mana sekarang ada banyak sekali sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian membuat channel marketplace-nya. Dan juga tadi kita juga sudah dijelaskan bagaimana cara dalam mengangkat traffic penjualan kita. Nah, baik Bapak Ibu hadirin daeng semuanya, selanjutnya kita akan melangkah ke acara diskusi, yaitu sesi tanya jawab kepada dua narasumber kita. Namun mohon izin saya mengingatkan mungkin waktu yang akan kita gunakan untuk sesi diskusi ini hanya sekitar 20 menit. Dan untuk para narasumber mungkin maksimal masing-masing hanya ada 3 pertanyaan. Dan untuk Bapak Ibu Daengku semua yang ingin bertanya dan juga ingin berdiskusi, mungkin bisa dengan raise hand ataupun memberikan pertanyaan pada kolom chat. Saya persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand terlebih dahulu, ataupun yang ingin mengajukan pertanyaan pada kolom chat juga saya persilakan. Untuk yang pertama, saya sudah melihat ada pertanyaan dari kolom chat kita, dari Daeng Sepri Latifan. Selamat malam, izin saya bacakan. Selamat malam abang-abang narasumber yang keren-keren. Izin bertanya, saya Sepri Latifan, Komisaris PT Kolaborasi Putra Bangsa. Ingin bertanya sejauh mana privilege berpengaruh dalam membangun bisnis dan bagaimana cara kita meyakinkan diri sendiri bagi yang tidak punya privilege. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini untuk yang pertama dijawab oleh Bapak Andi Muhammad Said Halik terlebih dahulu. Mohon izin Bapak, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih. Apa tadi anunya Ibu Latifah ya? Iya, betul Pak. Ya, bagaimana Sejauh mana privilege berpengaruh dalam membangun bisnis dan bagaimana cara meyakinkan diri sendiri bagi yang tidak punya privilege? Oke. Yang pertama itu salah satu modal usaha ya. Sudah salah satu modal kita ya, apabila sudah mempunyai privilege ya. Itu sudah kebanggaan tersendiri, di situ udah ada modal percaya diri, mungkin kita punya, tinggal mungkin bagaimana kita mengcombine ya bisnis-bisnis kita atau kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita dengan modal yang kita punya. Yang kedua, apabila kita tidak punya, ya inilah namanya mungkin kolaborasi ya. Teman-teman apabila tidak mempunyai hak istimewa seperti yang disampaikan, ya paling tidak kita membangun suatu perusahaan. Disinilah fungsinya kita menarik SDM-SDM yang bisa berkolaborasi. Ya mungkin itu menurut saya ya. Mungkin kalau kurang puas tidak apa-apa disanggah, kita bisa diskusi. Baik, terima kasih Bapak
Adi Muhammad Said Halik atas jawabannya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Bang Jo. Silakan Bang Jo. Oke, baik. Terkait privilege ya. Miskin itu bagi saya privilege juga, Bapak Ibu. Ya, Karena mental kita yang tidak mampu kadang jauh lebih struggle, lebih kuat dibandingkan orang yang mungkin startnya sudah 0, dibandingkan orang yang 0 dasar. Karena ya saya ambil dari pengalaman saya datang ke Jakarta tanpa privilege, tanpa siapa-siapa. Tuh sampai saat ini saya masih bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang hebat pada malam hari ini. Itu karena saya punya privilege-nya kemauan. Karena orang miskin itu punya kemauan lebih besar dibandingkan orang yang mempunyai kemampuan finansial yang lebih, mungkin seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa saat ini merantau tidak punya privilege ataupun ada privilege tapi kurang, jangan berkecil hati, tetap gali potensi diri, tambah skill-skill yang mungkin Bapak Ibu tidak miliki untuk menjadi challenging baru kita di dunia, baik di dunia karir ataupun di dunia bisnis lainnya. Mungkin seperti itu ya Pak Said ya Pak ya. Izin. betul. Itulah saya bilang. Kalau kita mungkin Iya. merasakan kolaborasinya yang Iya, perlu. betul. Iya. Jadi apapun kondisi kita sebenarnya itu adalah privilege kita. Tinggal Betul. bagaimana kita menggali Ya, apa yang kita miliki saat ini. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi di home chat. Mohon izin saya bacakan. Pak, izin tanya. Ini pertanyaan dari P40 UMKM. Pak, izin tanya, bagaimana membentuk tim yang solid dalam merintis usaha bersama? Karena kadang menjadi masalah ketika modal sudah terkumpul dan mulai berjalan, namun secara komitmen tidak semua terlibat dalam membangun usaha. Mungkin pertanyaan ini untuk yang pertama saya serahkan dulu ke Bapak Ahmad Nur JS. Silakan Pak. Bang Jo. Baik. Saya pikir ke Pak Said dulu nih. Karena Pak Said pakarnya masalahnya kan. Nah, Rolling, Bang. kalau saya mungkin pengalaman untuk saat ini kan saya belum punya tim. Tapi kalau secara membangun tim di perusahaan mungkin sudah punya pengalaman sedikit-sedikit lah yang mungkin saya bisa sharing pada malam hari ini. Yang terpenting itu adalah ketika kita sudah punya modal, sudah punya usaha. Nah, yang penting kan memang komitmennya. Tapi di balik komitmen itu terkadang ada egois yang bermain di atasnya kan. Nah, kita samakan dulu frekuensinya. Para pemangku jabatan itu atau pemangku modal itu mau arah tujuannya usaha itu seperti apa. Nah, kita samakan dulu visi misinya. Setelah visi misinya sama, baru kita samakan lagi cara-cara untuk menggapai tujuannya itu seperti apa. Metode apa yang kita gunakan untuk menggapai visi kita. Jadi visinya sudah jelas, arahnya sudah jelas, barulah kita bahas tentang misinya. Mungkin kita setelah ada modal sekian, kita gunakan untuk hal sekian. Setelah itu kita gunakan sekian. Yang penting adalah transparansi. Kemudian jangan lupa secara tertulis itu hitam dan di atas putihnya itu harus jelas. Karena kalau bicara modal, kita tidak boleh menggunakan dari mulut ke mulut saja atau sistem kepercayaan. Memang harus ada hitam di atas putih, pembagiannya seperti apa, modelnya seperti apa, kita harus jelas ditulis di seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu, bisa ditambahkan nanti sama Pak Said. Ya, terima kasih Bang Jo untuk selanjutnya. Pak Said, silakan Pak. Oke, makasih banyak. Ini menarik ini anunya ya, pertanyaan. Yang pertama membentuk tim yang solid. Ya, itu kan kita membentuk tim itu kan mempunyai visi dan misi yang sama. Itu dulu yang dibangun ya. Kalau kita mau mulai bisnis dengan tidak punya visi dan misi yang sama, ya percuma. Katakanlah kita mau bisnis kuliner, ya minimal lah orang-orang yang punya jiwa-jiwa manage ya. Jadi di sini cara membentuk tim itu harus ada koordinatornya, ya, harus ada bagian promosinya, harus ada keuangannya. Itu dulu diperjelas. Kalau ini nggak sesuai dengan jobnya semua, kaburlah ini perusahaan ini.
Yang berikutnya seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang kedua, kalau kita udah melakukan modal kita masing-masing, harus dibuatkan akte pemegang saham, ya. Itu katakanlah sahamnya si A 40%, saham si B 30%, 20%, 10%. Setelah itu terbentuk, ya kita kan punya tanggung jawab masing-masing. Oh, Anda sebagai dirut, sahamnya lebih tinggi ya. Minimal kan dibuatkan jobnya. Dirut itu mengkoordinir kita-kita. Bagian ini mengkoordinir, oh ini urusan promosi. Karena kalau semuanya jadi dirut, ya kacau lah ini perusahaan. Betul. Mau jadi ketua Yang ya. perlu dibentuk dulu. Jadi, membuat perusahaan itu tidak segampang kita bertemanan. Jadi dibedakan pertemanan dengan bisnis. Bisnis itu adalah apa yang lagi dicapai. Kalau pertemanan itu ya enjoy aja. Mau ada untung tidak ada untung ya kita asik-asik aja. Jadi memang yang kedua, kalau memang kita tidak di situ bidangnya, cari yang profesional. Kita tempatkan orang profesional. Katakanlah saya PT Bongkar Bumi misalnya. Karena bongkar bumi ini bisnisnya di tambang, kita ini tidak ada basicnya di tambang, carilah profesional, sarjana teknik, geologi atau dan sebagainya, tempatkan bagian survei, bagian ini. Ini saya rasa ini akan jalan. Yang nggak apa-apa kita keluar modal untuk bayar gaji karyawan demi untuk mengaruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Daripada kita yang merasa punya modal, kita yang bisa kerja sendiri tapi keahliannya tidak ada di situ. Inilah yang menyebabkan kita bisa solid kalau itu sudah terbentuk. Oke? Berarti jangan jadi pembisnis palu gada ya Pak ya. Iya. Harus kita punya keahlian yang khusus lah, spesifik lah Pak ya. Ya, betul. Iya, baik. Sudah ditangkap jawabannya. Yang pertama mungkin kita harus menyamakan visi misi terlebih dahulu, kemudian harus ada perjanjian hitam di atas putih, dan juga selanjutnya mungkin bekerja sesuai dengan job desk masing-masing. Izin Pak, ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari Anton Saputra. Salam kenal, saya Anton, izin bertanya. Niat dan tekad saya untuk punya bisnis itu besar sekali, Pak. Saya kira dan saya pun selalu riset untuk memulai bisnis yang saya harapkan. Akan tetapi saya merasa sulit sekali untuk memulainya. Ragu dan takut terus menghantui saya. Mohon izin untuk nasihatnya, Pak. Nah, ini gimana nih, Pak Said, kira-kira? Yang pertama, kalau kita punya niat untuk bekerja atau apa, kita ambil contoh. Kita punya spesifikasi bidang apa nih? Contoh. Yeah. Saya mau sebagai marketing, kita masuk dulu di bisnis orang punya dunia marketing, ya kita belajar di situ, ya ambil ilmunya. Oh kalau kita bergerak di bidang ini, yang kita harus pelajari A, B, C, D. Memang kalau kita langsung memulai yang kita tidak punya skill di situ, memang sulit. Iya. Itulah hanya kadang anak-anak pengusaha itu dititip ke orang-orang semua. Oke, saya titip. Contoh Erwin Aksa ya, ini pengusaha kita dari Sulsel. Itu waktu di luar negeri itu kan dikasih kerja di mana, jadi tukang apa semua. Dia tidak langsung, meskipun secara bisnis bapaknya itu dia lahir dalam perut itu jadi sudah orang kaya dia. Itu salah satu. Kalau mau mengakali bagaimana kalau saya nggak punya skill tapi mau sekali jadi pebisnis. Saya rasa itu solusinya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bang Jo, silakan. Oke, untuk kemauan aja tuh belum cukup untuk bos bisnis ya. Itu kata salah satu bos saya di perusahaan. Kemauan aja nggak cukup. Kita harus punya ilmunya. Nah, betul kata magang atau ya paling enggak itu kita bekerja, karena kalau kita bekerja sama perusahaan itu kita tahu sistem manajerialnya seperti apa, manajemen sistemnya seperti apa, secara accountingnya seperti apa, finance seperti apa. Nah, dalam bisnis itu kan kita harus paham marketing, paham financing, kita paham. Jadi memang kita harus mengetahui semua dulu. Kalau kita nggak paham secara dasar, ya bisa jadi bisnis kita dibodohi orang. Nah, memang kita harus belajar juga, karena sudah banyak juga kan buku-buku ataupun mungkin bootcamp yang bisa kita pelajari. Seperti buku-buku digital atau buku-buku jadi pengusaha sukses itu kan banyak yang kita bisa
kita bisa baca untuk menambah wawasan kita tentang dunia bisnis. Karena kemauan aja bagi saya tidak cukup, karena banyak orang saya lihat karena kemauannya besar, akhirnya memulai bisnis anjlok terus, utang kanan kiri, karena kenapa? Nggak punya ilmunya, nggak punya caranya. Nah sekarang kan sudah banyak cara-cara memulai bisnis dengan baik. Ya mungkin kita mulai dulu jadi karyawan dulu. Kalau kita mau jadi bos itu, kalau kata orang si Dewa Eka Prayoga itu salah satu mentor saya juga. Kalau mau jadi pembisnis, kita minimal jadi karyawan dulu. Kalau kita sudah punya jadi karyawan, kita sudah tahu tuh bagaimana kita dijadikan anak buah itu. Oh ternyata ketika kita disuruh seperti itu nggak enak. Nah ketika kita jadi bos, kita udah tahu tuh. Oh caranya untuk mentreatment karyawan itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih gambarannya ya. Baik, terima kasih Bang Jo. Pada kesimpulannya harus punya pengalaman ya. Mohon izin Pak, ini ada pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat, apakah masih boleh dijawab? Boleh. Boleh. Siap. Panjang. Siap Pak, Bapak terima saya kasih. waktunya panjang malam hari ini. Sharing session. Siap Bang. Jadi ini ada pertanyaan dari Al-Mudawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, strategi apa yang bisa dijalankan dengan strategi apa yang bisa dijalankan dengan persaingan harga yang tidak sehat di platform-platform digital? Saling banding harga. Nah, strategi apa nih kira-kira? Mungkin dari Bapak saya terlebih dahulu, izin Pak. Oke. Sebenarnya kalau banting-bantingan harga itu kan biar anak SD sudah bisa menjual juga sebenarnya ya. Iya. Mungkin strateginya itu ada. Saya kasih contoh ya. Mungkin ini saya selalu kasih contoh yang real. Kami contohnya di perusahaan kami dulu ya, di pabrik semen. Mungkin di Makassar itu labanya si distributor itu hanya Rp50 per sak dahulu kala. Karena ketika masuk ke toko A, wah PTA kasih saya harganya 400. Masuk lagi ke PTB, oh itu 3,5. Masuk ke TJ 3. Akhirnya kembali ke A 250. Akhirnya labanya turun. Strategi yang kami lakukan kemarin adalah menyatukan ini semua distributor menjadi satu, ya kan? Kenapa? Akhirnya si toko ini yang selama ini mengadu-ngadu harga semua pusing kepalanya karena nggak bisa lagi diadu, ya, nggak bisa diadu. Ya katakanlah toko A, PT A, B, C, D ini bersatu, tinggal dibagi strategi marketingnya itu. Kamu segmenmu pasarnya Goa, kamu segmenmu pasarnya Makassar, kamu segmennya pasarnya Maros. Jadi yang tadinya dia banting-bantingan harga satu pasar ini, ya sudah kita bagi dia pasarnya. Sehingga tidak ada kesempatan orang mau mengadu-ngadu untuk saling membanting harga. Mungkin strateginya itu ya komunikasi yang perlu antara sesama penjual ya. Meskipun mungkin tidak boleh kita bersatu untuk menentukan harga karena nanti kena KPPU. Tetapi itulah gunanya ada asosiasi sebenarnya. Ya, jangan mau diadu sama orang. Ya itu menurut saya. Mungkin silakan Mas. Baik, terima kasih. Ini digital silakan. Iya, silakan Bang Jo. Oke, baik. Terkait banting-banting harga ya. Iya. Itu tidak akan ada habisnya karena kenapa? Si A jualnya sekian, kita nggak mau kalah, kita jualnya lebih murah lagi. Begitu aja seterusnya. Yang menang adalah yang kapitalis, yang modalnya besar. Ya kalau modalnya cere kayak gitu ya gimana banting harga? Yang kita harus lakukan adalah kita tahu kelebihan produk kita. Dengan mengetahui kelebihan produk kita, dengan cara membuat konten yang lebih menarik daripada kompetitor kita, nah disitulah teredukasi calon pembeli kita. Dengan teredukasi dengan baik calon pembeli kita, walaupun kita pasang harga berapa, saya yakin kita akan punya customer loyal yang akan terus repeat order dengan usaha kita. Yang penting cara-cara promosinya aja, mungkin kita bisa bundling dengan produk yang lain, atau mungkin kita promosi buy one get one. Walaupun memang kita turunin harga, tapi tidak terlihat turunin harga dengan promo seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu. Yang penting teknik promosinya aja yang dibenarin. Jangan termakan dengan harga murah karena itu. Mungkin kurang lebih seperti itu.
Baik, terima kasih Bang Jo, terima kasih Sama-sama, terima Pak, kasih Pak Said juga. terima kasih Pak Said. Alhamdulillah Ya, semua pertanyaan yang ada di room chat kita terjawab semua pada malam hari ini. Oke, Namun sebelum kita akhiri sesi diskusi kita atau sharing session kita pada malam hari ini, mohon izin Pak Halid dan juga Bang Jo untuk memberikan closing statement kepada kita semua. Untuk yang pertama saya mohon untuk kesediaannya kepada Bapak Said Halik dengan hormat closing statement-nya. Oke, makasih banyak ya Mbak Risma yang luar biasa ya, dan teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan ini. Yang mungkin pesan saya pertama untuk saudara-saudara saya yang kita sesama perantau, khususnya yang ada di sini ya marilah kita bersatu padu, saling membantu ya satu sama lain. Mungkin kami ada sedikit kelebihan dari segi ilmu A, mungkin teman-teman punya kelebihan ilmu B, marilah kita sinergikan di perantauan ini dan berusaha untuk bekerja sama ya. Kita ini adalah saudara tidak saudara di perantauan. Sehingga mungkin pesan saya ke seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, tetaplah kita jalin komunikasi, tetap jalin sinergi, dan aktiflah membuat kegiatan seperti ini sehingga kita semua punya energi-energi positif bisa tersalurkan ke seluruh saudara-saudara kita di perantauan. Demikian. Terima kasih banyak Pak, luar biasa sekali insight yang diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi amal yang berkah untuk kita semua. Selanjutnya Bang Jo, mohon izin untuk menyampaikan closing statement-nya. Closing statement-nya buat para perantau atau para pengusaha pemula, bisnis yang baik adalah, kata Bob Sadino, bisnis yang dimulai. Jadi bukan bisnis yang dipikirkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya pikiran untuk memulai bisnis, lakukan dan pelajari beberapa hal yang untuk meningkatkan profit-profit di bisnis Bapak Ibu. Dan tetap solid di tanah rantau, khusus buat para perantau, teman-temanku, saribatangku semua. Mari kita sama-sama sinergikan pikiran kita untuk bagaimana bisa berguna buat teman-teman perantau dan juga buat masyarakat-masyarakat lain. Karena yang hadir pada malam hari ini itu banyak yang di luar HPSS itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa jadi salah satu apa ya dibilang bukan barometer atau pandangan bahwasanya organisasi Sulawesi Selatan itu mempunyai manfaat lah buat warga-warga atau suku-suku lain, bukan hanya untuk HPSS itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bang Jo atas closing statement-nya. Saya mewakili teman-teman HPSS juga mengucapkan terima kasih banyak atas insight yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita semua. Mohon izin, mungkin kita bisa melanjutkan sesi selanjutnya, itu sesi foto bersama. Mohon izin semuanya bagi teman-teman, Sarangeo. bagi Bapak Ibu, bagi Daengku semuanya, untuk open kamera terlebih dahulu. Mohon izin saya pandu dengan... Tangan nggak masalah kan? Karena kita bukan ASN kan? Silahkan Tangan begini aja lah. apapun Tangan pose begini aja ya. terbaiknya. Karena soalnya Begini ya, ASN nggak boleh begini. macam-macam kan? Begini aja lah, Gini ya, aman lah. gini aja. Begini aja lah. Ya mohon izin Daripada silahkan nanti open salah. kamera terlebih dahulu dalam hitungan ketiga. Wako. Mohon senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Tunggu dulu, masih banyak yang lain itu. Masih banyak yang mau mungkin. Iya. Saya ulangi kembali. 1, 2, 3. Ya, mungkin sekali lagi ganti pose. Sarangeo. Pose. Sarangeo. Ada KPU, Oke. bahaya ada KPU. KPU bahaya, 3, KPU. 2, 1. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kembali kami Terima ucapkan kasih kepada yang buat kami hormati Bapak Muhammad Said Halik, SME. Terima kasih. Sekali lagi juga kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Nur, JSSPD, atas ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada kita Amin, semua. Insya Allah mendapatkan barokah untuk kita amin, semua. Amin. Dan akhir kata saya ucapkan
Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan kelebihan kata. Sebelum menutup, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Cakep. Cakep. Mohon izin, mohon Cakep. dicakepkan karena saya kurang cakep. Pantunnya, beli kepiting, beli penyu. Cakep. Cakep. Pinjam dulu Penyu 100. bikin aku tak panyu-panyu. Aduh, luar biasa. Pinjam dulu 100. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mantap. sehat, Jadi sehat, kapan salam sehat. pelantikannya nih? Hari